Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk dapat melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 6 untuk subtema 4, yaitu subtema yang terakhir. Nah, kali ini Ibu akan masuk ke muatan PPKN. Nah, anak Ibu, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan kemudahan, keberkahan, kelancaran, serta keridhaan dari Sang Maha Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak ibu, seperti biasa, anak ibu bisa siapkan buku temanya serta alat tulisnya untuk dapat memahami lebih jelas apa yang akan ibu jelaskan dalam pembelajaran kita kali ini. Serta anak ibu juga bisa mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari penjelasan yang ibu berikan nantinya. Nah anak ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan setelah anak ibu menyimak apa saja materi yang ibu paparkan dan ibu jelaskan di dalam video ini, anak ibu mampu mengenali hak dan kewajiban sebagai anggota dan warga sekolah yang berkaitan dengan penghematan energi. Serta anak ibu juga bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota dan warga sekolah yang berkaitan dengan penghematan energi. Nah, anak ibu, di subtema-subtema yang sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja sumber energi, perubahan energi, energi alternatif, dan kali ini kita akan fokus pada pembahasan penghematan energi. Di subtema kita yang sebelumnya juga sudah ibu singgung mengenai bagaimana menghemat energi, dan anak ibu juga sudah mengetahui beberapa langkah cara-cara untuk melakukan penghematan energi. Nah, kali ini kita akan lebih memfokuskan pada pembelajaran yang ini ya, Nak. Nah, anak ibu, semangat kebersamaan itu diperlukan dalam menghemat energi agar sumber energi kita tetap terjaga. Menghemat energi dapat kita lakukan di rumah, sekolah, ataupun di masyarakat. Anak ibu, setiap orang itu memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi ya nak ya. Masih ingatkah anak ibu apa itu hak dan kewajiban? Ya, mungkin ada beberapa di antara anak ibu yang masih mengingat dan ada juga yang mungkin sudah lupa. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan ataupun kita tunaikan. Sementara hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh sebagai hasil dari kewajiban yang kita lakukan. Dan hak ini bisa kita peroleh setelah kita menjalankan kewajiban. Anak ibu itu harus tahu ya nak. Menghemat energi itu dapat kita lakukan di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat ya nak. Penghematan energi ini penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini tentu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak ibu, silahkan anak ibu
coba lihat buku temanya di halaman 162 ya. Di situ ada beberapa kegiatan yang termasuk dalam pemborosan energi dan kita diperlukan memberikan saran perbaikan untuk perilaku pemborosan tadi. Nah, coba ya. Contoh-contoh perilaku pemborosan ini tidak boleh ditiru ya, Nak. Tetapi perbaikannya yang harus kita ikutin. Perilaku pemborosan ini perlu kita ketahui agar kita tidak melakukan kegiatan pemborosan ini. Itu ya, Nak. Jadi tidak boleh ditiru. Hanya untuk mengetahui agar kita tidak melakukan pemborosan. Yang pertama dicontohkan bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Itu adalah salah satu perilaku dari pemborosan. Bagaimana saran perbaikannya? Sarannya bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Lalu apa lagi? Bisa jadi perilaku pemborosan berikutnya apa? Menggunakan alat elektronik dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya menghidupkan radio, menghidupkan juga TV, menghidupkan juga komputer. Jadi semuanya kan tidak bisa kita nikmati dalam waktu bersamaan. Artinya itu melakukan tindakan pemborosan terhadap energi. Lalu bagaimana saran perbaikannya? Misalnya kita bilang mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Lalu apalagi contoh dari perilaku pemborosan? Membiarkan lampu di kamar hidup di saat pagi hari. Nah itu kan sebenarnya kalau di waktu pagi ataupun siang hari, biasanya rumah kita kan terkena cahaya matahari. Artinya tidak memerlukan pencahayaan. Nah caranya bagaimana? Mematikan lampu kamar dan membuka jendela kamar agar cahaya matahari dapat menerangi ruangan kamar. Lalu apalagi yang lain? Bermain air hingga halaman rumah becek gitu misalnya. Nah itu tidak boleh ya, Nak. Bermain air sampai halaman rumahnya becek itu merupakan perilaku pemborosan terhadap air. Lalu bagaimana caranya? Memilih permainan atau permainan-permainan lain yang tidak membuang-buang air. Dan masih banyak lagi perilaku pemborosan yang ada di sekitar anak ibu. Dan anak ibu bisa berdiskusi dengan orang tua untuk menanyakan hal ini. Apa saja bentuk pemborosan agar anak ibu tidak terjerumus ke dalam sikap-sikap pemborosan itu. Dan apa sih sarannya jika ada perilaku pemborosan yang anak ibu lihat di lingkungan sehari-hari. Misalnya ada adiknya anak ibu atau saudara ataupun tetangga yang melakukan kegiatan pemborosan, anak ibu bisa melakukan saran. Tapi dengan mengungkapkannya dengan cara yang baik agar orangnya tidak tersinggung. Lalu yang berikutnya, anak ibu di pembelajaran yang keempat itu hak dan kewajiban yang telah dilakukan terkait dengan pemanfaatan energi ya. Nah, menggunakan energi seperlunya itu merupakan kewajiban kita ya, Nak. Nah, kewajiban menghemat energi itu dapat kita lakukan di rumah, sekolah maupun tempat-tempat lainnya. Dengan kita menggunakan energi secara bijak, tentu saja kita akan mendapatkan hak untuk menggunakan energi. Hak yang dapat kita peroleh itu seperti memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Itu bisa kita peroleh jika kita melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang itu akan memberikan dampak yang sangat baik. Misalnya, cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun, kita sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dapat dilakukan di mana saja ya, Nak. Baik itu di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat.
Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menghemat ketersediaan minyak bumi merupakan kewajiban untuk kita semua. Nah, kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi, namun kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Nah, anak ibu, sekarang anak ibu buka buku temanya di halaman 179. Nah, di situ ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan secara seimbang agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa perilaku contoh pelaksanaan hak dan kewajiban seperti yang dilihat pada gambar. Untuk gambar yang pertama itu ada gambar Edo ya nak. Di situ Edo makan kekenyangan ya. Nah, makan kekenyangan sampai perutnya sakit itu lihat. Matanya agak sedikit memejam lalu dia memegang perut. Seolah-olah merasakan sakit. Nah, ini berarti perilaku pemborosan terhadap sumber makanan atau sumber energi. Artinya tidak boleh kita tiru. Nah, ini termasuk perilaku pemborosan. Lalu apa kewajiban kita? Kewajiban kita itu adalah makan secukupnya. Kemudian kita juga makan makanan yang sehat. Anak ibu bisa lihat makanan yang dimakan Edo pada gambar itu adalah makanan-makanan yang instan ya, minuman-minumannya terlihat pada gambar. Pakai kemasan semua. Nah, minuman-minuman atau makanan yang dikemas dan diberikan label kadaluarsa yang cukup lama, biasanya makanan ini tidak terlalu baik digunakan. Sebaiknya dihindari. Lalu menghabiskan makanan dalam jumlah yang banyak. Itu perilaku yang salah. Jadi harusnya menghabiskan makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu apa hak kita jika kita telah melaksanakan kewajiban tadi? Seperti yang ibu sebutkan tadi berdasarkan gambar. Kita sudah makan secukupnya. Lalu kita juga makan makanan yang sehat serta makan makanan yang seperlunya ya nak ya. Itu hak kita adalah mendapat makanan dikala kita lapar. Jadi hak itu akan kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Kalau untuk gambar yang kedua, nah ini gambar terlihat dua orang anak laki-laki bermain-main dengan air. Tadi pada pembelajaran yang tadi ibu sudah bilang, permainan yang bermain dengan air itu merupakan permainan yang tidak menghemat energi karena dia boros terhadap air. Artinya kita harus menghindari jenis permainan seperti ini. Kewajiban kita adalah apa nak? Bermain dengan permainan yang hemat energi. Lalu hak kita apa jika kita sudah menunaikannya? Tentu hak kita dapat bermain. Nah, untuk gambar yang ketiga dan keempat, silahkan anak ibu diskusikan dengan orang tua apa saja kewajiban dan hak yang berkaitan dengan gambar agar anak ibu lebih memahami setiap pembahasan mengenai hak dan kewajiban dari setiap peristiwa. Lalu yang berikutnya, nah, kerjasama untuk menghemat energi. Kerjasama dan kekompakan itu sangat dibutuhkan dalam upaya menghemat energi. Mengapa demikian? Karena kerjasama menghemat energi itu dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Kerjasama itu harus didorong oleh sikap kebersamaan antar anggota masyarakat. Contohnya saat bekerja sama, yaitu adalah bekerja bakti untuk menjaga kelestarian air di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah ataupun masyarakat ataupun bisa juga di lingkungan rumah. Nah, anak ibu, jika semua warga di lingkungan masyarakat, sekolah, dan rumah itu memahami pentingnya kekompakan dan kerjasama dalam rangka menghemat energi, insya Allah sumber energi kita lebih lestari dan ketersediaan energi itu
lebih terjamin. Sehingga kita masih bisa memanfaatkannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Baiklah anak ibu bisa lihat di halaman 191 ya nak. Perlu adanya kerjasama antara semua anggota keluarga untuk melakukan penghematan energi. Nah, kerjasama untuk saling mengingatkan, untuk saling mengerjakan, dan anak ibu juga berhak untuk mendapat ataupun menyampaikan saran terkait dengan penghematan energi. Bagaimana melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak yang seimbang tentang penghematan energi ini. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ya nak. Pada gambar yang pertama, itu proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Haknya apa? Haknya adalah anak ibu harus bisa mendapatkan pelajaran dengan baik. Dapat mengerti materi yang dijelaskan guru dengan baik. Kewajibannya bagaimana? Untuk bisa mendapatkan kelas yang lancar. Tentu kewajibannya anak ibu tidak boleh ribut dalam proses belajar mengajar. Harus menyimak apa yang disampaikan guru dengan baik. Tidak boleh bercerita dengan kawan selama guru menjelaskan. Itu adalah salah satu atau beberapa kewajiban yang dapat anak ibu laksanakan untuk memperoleh hak berjalan dengan lancarnya proses pembelajaran. Begitu juga dengan gambar yang ini dan ini. Silahkan anak ibu diskusikan dengan orang tua apa saja yang menjadi kewajiban dan hak yang terkait dengan gambar yang ditampilkan pada buku tema itu. Mudah-mudahan anak ibu memahami apa yang ibu jelaskan ya. Nah baiklah, apa yang menjadi kesimpulan dalam pembelajaran kita di muatan PPKN pada subtema 4 ini? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan ataupun kita tunaikan. Sementara hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh dan setelah melaksanakan kewajiban. Artinya, hak tidak boleh kita tuntut ataupun kita minta sebelum kewajiban dilaksanakan. Lalu pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Kewajiban kita dalam melakukan penghematan energi merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan untuk menjaga ketersediaan energi serta memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan hak menggunakan energi yang kita butuhkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan sikap hemat energi ini merupakan bentuk dari pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak ibu, alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan pembelajaran kita di tema 6 subtema 4 untuk muatan PPKN dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, ibu, semoga apa yang ibu berikan hari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil ilmu dari pembelajaran kita kali ini. Serta Allah mengangkat semua kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.